Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi farada alaina siyama ramadan tathiran lil qulubi wa tazkiyatan lin nufus, wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Televisi Muda SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan secara garis besar alumni Ramadan. Kemungkinan yang pertama adalah seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Alumni Ramadan itu menjadi bersih, menjadi suci, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, wal-iyazu billah, yaitu seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, raghima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Merugi seseorang, celaka seseorang, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mampu meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu kembali menjadi suci jiwa dan hatinya. Nah, oleh karena itu, maka tausiah Ramadan kita kali ini bertemakan agar puasa berbuah takwa. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi kelompok yang pertama, yaitu orang yang berhasil memanfaatkan bulan suci Ramadan, karunia Allah besar ini, untuk memperoleh kesucian jiwa, kebersihan hati yang dengannya takwa otomatis akan meningkat. Dan agar kita terhindar dari orang celaka, orang yang merugi, yang walaupun berpuasa tetapi kemudian puasanya tidak membuat perubahan, tidak membawa perubahan pada dirinya, takwanya tidak meningkat, maka kita perlu mengetahui dengan baik bagaimana sesungguhnya kualitas puasa yang dikehendaki agar kita kembali menjadi suci, agar kita memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita berbuah takwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa atau bahasa Arabnya adalah as-siyam, secara etimologi artinya adalah imsak atau menahan. Pertanyaannya, imsak yang bagaimana? Menahan yang bagaimana? Yang akan berefek positif kepada hati dan jiwa kita, yang akan membuat kita semakin meningkat takwa dan imannya. Dalam hal ini, mari kita simak beberapa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari situ kemudian kita akan tahu bagaimana sesungguhnya kualitas puasa yang dikehendaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan sekedar merasa haus, merasa lapar dan merasa dahaga. Nabi juga mengatakan, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan sumpah palsu, berperilaku kamuflatif, berbohong, dan tentu juga maksiat-maksiat lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia bersusah payah meninggalkan makan dan minum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada standar kualitas puasa yang dikehendaki agar kita memperoleh peningkatan ketakwaan.
Puasa yang dikehendaki bukan puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tidak muntah dengan sengaja, tidak masukkan ke sesuatu ke rongga. Itu standar minimalnya yang mungkin dengannya akan gugur kewajiban seseorang, tapi dia tidak meningkatkan ketakwaan seseorang. Nanti buktinya pasca Ramadan orang itu tidak ada perubahan pada dirinya. Nah, oleh karenanya maka imsak yang dikehendaki adalah menahan seluruh anggota tubuh agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata, ditahan agar tidak melihat yang diharamkan, agar tidak mempelototi dan menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam hal ini Nabi memberikan motivasi yang luar biasa, man ghadda basarahu lillah wajada halawatan fi qalbihi ila yaumi yalqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mampu menahan matanya untuk tidak melihat yang diharamkan, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan orang itu reward yang luar biasa, yaitu Allah akan berikan rasa manisnya iman, dirasakan oleh orang itu di dalam hatinya sampai dia kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menahan yang pertama adalah mata ini agar jangan melihat apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang berpuasa memang tidak makan tidak minum, tapi matanya masih mempelototin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, inilah puasa yang tidak akan berbuah pada takwa, tidak akan menghasilkan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian dengan telinga, kita imsak, kita tahan agar jangan mendengar apalagi menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah, fitnah dan seterusnya. Kalau seseorang kemudian berpuasa, memang tidak makan, tidak minum, tapi telinganya tetap dipergunakan untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diimsak telinganya, inilah puasa yang tidak berkualitas, yang tidak mengantarkan orang itu memperoleh peningkatan takwa. Kemudian mulut, lisan ditahan agar tidak melontarkan perkataan yang mengandung murka Allah dan Rasul-Nya, memfitnah, menghibah, menyakiti hati orang, berbohong dan seterusnya. Ditahan lisan ini agar hanya mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqim qalbu ahadin hatta yastaqim lisanuhu. Iman seseorang tidak akan kokoh, tidak akan kuat sebelum istiqomah hatinya, dan hati seseorang tidak akan kokoh dan istiqomah sebelum istiqomah lisannya, lurus lisannya, hanya berbicara yang baik-baik dan terhindar dari berbicara yang buruk-buruk. Selanjutnya adalah tangan. Kita tahan agar jangan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan memegang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuliskan hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti markup sesuatu, menandatangani proposal yang sebenarnya tidak benar dan seterusnya. Karena kalau itu dilakukan berarti puasanya tidak imsak yang sebenarnya. Begitu seluruhnya anggota tubuh kita, kaki, kulit, perut, kemaluan, semuanya ditahan agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, si shaim betul-betul menahan seluruh anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah, mulai dari mata sampai kakinya, inilah puasa yang akan menjelma menjadi junnah. As-siyamu junnatun, kata Rasulullah SAW. Puasa adalah benteng hati dan jiwa agar tidak masuk bintik-bintik hitam akibat maksiat yang dilakukan oleh panca indera kita. Inilah puasa yang akan membuat pada diri orang itu terjadi reparasi jiwa,
terjadi perbaikan hati, di mana hatinya terproteksi dari maksiat, dan kemudian bintik-bintik hitam yang ada di dalam itu kemudian semakin hilang, semakin bersih, maka hati orang semakin baik, jiwa seseorang semakin suci. Puasa seperti itulah yang akan berbuah kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara bahasa berasal dari kata-kata waqaya qiwiqayah yang artinya menjaga. Lalu dirubah ke ittaqwa yattaqituqa, takwa artinya terjaga. Jadi orang bertakwa itu secara bahasa adalah orang yang dirinya terjaga, terpelihara dari maksiat, dari pelanggaran syariat, dari mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk kemudian di akhirat dia terjaga dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa seperti inilah yang akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan dalam hadis kursi, Allah berfirman, ibadi taraka syahwata wa ta'amah wa syarabah ibtigha'a mardati fasawmu li wa ana ajizibih. Inilah hambaku, benar berpuasanya, berkualitas puasanya, betul-betul ditinggalkannya syahwatnya, dikendalikan syahwatnya. Bukan hanya syahwat kepada lawan jenis, tapi syahwat kemauan anggota tubuhnya untuk bermaksiat. Syahwat mata, syahwat tangan, syahwat kaki. Kemudian dia meninggalkan makan dan minum untuk mencari ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini spesial untukku dan aku, kata Allah, yang akan membalasinya. Pemirsa muda, televisi muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah puasa yang dikehendaki, yang akan berbuah takwa, puasa yang berkualitas, puasa yang dengannya si shaim sekali lagi betul-betul memproteksi hati dan jiwanya dengan menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan apa yang dimurkai, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian maka puasanya akan berbuah kepada ketakwaan, di mana dia dalam hidupnya akan semakin hati-hati agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Semoga Allah beri kita taufik dan kekuatan agar bisa memanfaatkan Ramadan kali ini untuk mempersembahkan puasa paling berkualitas dalam hidup kita. Puasa yang betul-betul sekali lagi dengannya kita menahan seluruh anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dari studio SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru. Saya John Pamil, Ketua Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau, mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru yang sudah mengundang saya ke studio ini, dan semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita sehingga kemudian kita menjadi lebih paham lagi bagaimana sesungguhnya puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya yang berbuah kepada takwa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.